Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Filosofi Channel. Pada pagi ini saya ingin berbagi tips bagaimana pemanfaatan batang pohon pisang dimanfaatkan menjadi pakan unggas alternatif yang bernilai ekonomis. Saya berdoa kepada para sahabat di mana saja berada, semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan senantiasa bisa beraktivitas untuk kebaikan-kebaikan dan bisa menginspirasi banyak orang. Tanaman pisang tumbuh di daerah-daerah tropis. Sangat sering dijumpai pohon pisang ini adalah di daerah-daerah perkebunan ataupun di pemukiman penduduk. Di areal pekarangan penduduk itu seringkali digunakan untuk menanam pisang selain untuk berteduh karena memiliki nilai hasil yang cukup tinggi. Pada umumnya batang pisang itu diberikan untuk pakan ternak seperti sapi atau kambing. Nah, di sini terlihat sapi diberikan batang pisang oleh peternak. Nah, selama ini batang pisang tidak dimanfaatkan untuk pemberian makan unggas. Maka pada kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana memanfaatkan batang pisang dijadikan untuk pakan unggas alternatif yang bernutrisi baik untuk unggas. Adapun cara pengolahannya sebagai berikut. Bahan-bahan yang dibutuhkan, pertama batang pisang, bisa yang masih muda ataupun yang sudah tua, itu terserah. Ember atau wadah untuk menempatkan hasil cincangan batang pisang. Wadah untuk mengolah campuran batang pisang dengan dedak. Dedak atau bekatul EM4 untuk peternakan. Prosesnya pertama, batang pisang bisa diiris dengan pisau yang tajam, tipis-tipis seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Ya, dipotong kecil-kecil ya, secara pelan-pelan dan cukup hati-hati ya seperti ini ya, kemudian taruh di wadah ya. Cara yang kedua yang lebih praktis adalah dengan menggunakan alat penggiling sayur atau daging yang bisa didapatkan di toko-toko online. Tapi caranya adalah yang pertama, dikecilkan dulu, dipotong kecil-kecil batang pisang, baru kemudian kita giling, dihidupkan. Ini karena menggunakan listrik, tinggal kita hidupkan saja, masukkan ke dalam alat penggilingan ya, secara bertahap. Hasilnya tentu lebih lembut dibandingkan dengan kita potong sendiri. Dan ini dilakukan sampai habis.
tahap berikutnya, hasil gilingan yang sudah lembut dicampur dengan dedak secukupnya, ya seperti ini. Jika kurang bisa ditambah, perbandingannya tidak harus 1:1. Bapak, kenapa Bapak? Diperkira-kirakan saja, ya kalau saya menggunakan cukup dengan 2 takaran saja, dengan hampir penuh 1 Bapak, wadah. kenapa itu? Hasil gilingan dia, makanya hasil gilingan ini, hasil gilingan mesin pencacah rumput atau daging. Berikutnya kita campur dengan cairan campuran E4 dan air 1 liter banding 1 tutup botol E4. Ya, ini baik untuk pencernaan dan meningkatkan nutrisi pada pakan. Juga cukup baik kalau cukup bagus jika ditambahkan dengan konsentrat secukupnya atau jagung. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup, difermentasi, kemudian bisa dimanfaatkan untuk memberi pakan esok harinya atau 2 hari setelahnya. Pada saat pemberian pakan ini, setelah 1 hari setelahnya, ini pakan ini bisa diambil. Karena agak basah, maka bisa juga dicampur kembali dengan dedak yang kering. Dicampur dengan dedak yang kering, lalu kemudian sudah cukup, tinggal unggas, langsung saja diberikan makan. Nah, sekarang kita bisa melihat unggas ayam atau bebek di kandang, ya di kandang yang saya miliki. Apakah dengan pakan ini ayam-ayam itu suka atau senang memakan bahan pakan alternatif dari batang pisang? Ya, itu terlihat setelah kita coba memberikan dengan pakan alternatif dengan menggunakan batang pisang dicampur dengan hanya dedak dan difermentasi dengan E4. Perbandingan 1 tutup botol dengan 1 liter, ternyata ayam-ayam itu sangat suka sekali karena memiliki nutrisi yang cukup dibutuhkan untuk ternak. Ya, ayam dan bebek itu sangat senang dan kelihatan memang ayam-ayam itu menjadi gemuk. Ini sehat-sehat, ini terlihat betul ini betapa lahapnya memakan pakan alternatif dari batang pohon pisang. Nah, tentu para sahabat ternak di mana saja berada, dengan begini kita bisa menghemat pakan dan bisa memanfaatkan lingkungan atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita. Ya, demikianlah para sahabat tutorial yang sudah saya sampaikan. Semoga membawa manfaat dan menginspirasi, sehingga sebagai peternak kita bisa memanfaatkan apa saja di lingkungan atau di sekitar kita untuk kita manfaatkan sebagai bahan pakan alternatif untuk unggas yang kita pelihara di rumah. Selamat beternak dan semoga membawa manfaat dan menginspirasi. Dari saya, Filosofi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.